Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja. Gereja kami sampaikan kepada jemaat pada minggu hari ini tanggal 17 Agustus 2025 kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun, dan pada hari ini akan dirayakan oleh Ibu Pendeta Lisha Berlian SDA. Demikian kami sampaikan dan jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan rendah hati serta hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian dan kemuliaan namanya. Untuk itu mari kita berdiri, kita nyanyikan Indonesia Negara. Kesenjangan itulah yang lama menjadi faktor penghalang bagi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Indonesia sebagai negara pluralitas perlu mengatasi kesenjangan itu dengan kesetaraan. Dengan kesetaraan akan terwujud kehidupan bersama yang saling menghargai di tengah berbagai perbedaan. Hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momen penting untuk merefleksikan kembali panggilan Allah kepada gereja untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan kesepakatan.
menyertai saudara. Tema kita minggu ini adalah berbuat keadilan adalah menentang kejahatan. Jemaat silakan duduk.
ampuni kami. Seringkali kami lupa berdoa untuk negara Indonesia tercinta. Ajarilah kami mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang adil dan takut akan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, berikanlah perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia. Hindarkanlah kami dari segala bencana alam, ancaman teror dan peperangan. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk alam ciptaan. Kami berterima kasih atas luasnya lautan, suburnya sawah, ladang, dan kebun-kebun. Ajak kami memelihara alam ciptaan dengan sepenuh hati. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, di hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan terus menyertai dan memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara sampai selama-lamanya. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Tuhan berkati.
Bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yeremia 33 ayat 6 yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya, terimalah petunjuk hidup baru dari Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah sukacita bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Sebagai umat Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah sukacita ini Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kekuatan Roh Kudus Tuhan menguasai setiap hati kami. Berikanlah kami hikmat dan berikanlah kami sukacita untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat kami paham, kami simpan di dalam hati. Tuhan, jadikan itu sebagai pegangan pelita di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan, kami disanggupkan dan dimampukan untuk mewujud menyatakan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami semua yang mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan memperkatakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Jemaat, saya di angka ganjil, jemaat di angka genap. Kita mulai. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pada durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelauman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta berjuang untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Merdeka.
2025 kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Dalam tema yaitu Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Puji Tuhan, satu usia yang sangat panjang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Di dalamnya kita sebagai warga kerajaan Allah boleh menikmati kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisi kemerdekaan ini dengan segala karya-karya kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 tentang nyanyian tentang kebun anggur, dan tema kita yaitu berbuat keadilan adalah menentang kejahatan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi dasar bagi kita di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, agar kita semakin bersatu, berdaulat, kita semakin sejahtera sebagai rakyat, dan Indonesia tetap maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ini merupakan nyanyian Nabi Yesaya untuk menyuarakan akan bagaimana perasaan Tuhan yang melihat kelakuan dan perbuatan umat Israel yang tidak taat dan setia kepadanya. Kita melihat ya, dalam firman Tuhan diawali dengan aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Diawali dengan sebutan kekasih. Kekasihku artinya Tuhan, dan kekasihku juga artinya umat Tuhan. Diceritakan di situ, kekasihku mempunyai sebuah kebun anggur di lereng bukit yang subur. Subur berarti umat dipenuhi dengan berkat Tuhan. Umat Allah tidak pernah berkekurangan. Allah mengusahakan yang terbaik bagi umat Allah untuk mereka dapat menjadi berkat. Mereka dapat memberkati bangsa-bangsa di sekitar mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat Israel, bagi umat Allah, umat pilihan Tuhan. Tetapi umat Israel merespon akan tindakan Allah ini dengan melakukan perlawanan dan kejahatan kepada Allah, sehingga kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di situ Allah marah, Allah kecewa, dan Allah murka kepada bangsa Israel ini, sehingga Allah tidak tanggung-tanggung menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel yang adalah kepunyaan Allah, yang adalah pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam kehidupan mereka kedapatan tidak menunjukkan kualitas hidup yang baik, di mana Allah memberikan yang terbaik, tetapi mereka melakukan sebaliknya, yaitu melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu melalui Nabi Yesaya, Allah menegur umat Israel. Kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga,
Sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum diperbuat kepadanya, aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Padahal Tuhan berusaha memberikan yang terbaik bagi umat Allah, umat kepunyaan Allah. Dengan Tuhan memberikan kebun anggur, Tuhan lebih dahulu mencangkuk, membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, yaitu benih yang unggul, benih yang nomor satu. Tuhan mau agar kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik, buah yang manis. Di samping itu juga, ya, kita perhatikan di ayat yang kedua, Tuhan pun mendirikan sebuah menara, jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemerasan anggur. Nah, Tuhan membuat sebuah menara untuk menjaga dari segala jenis kejahatan, baik itu orang-orang jahat yang sengaja untuk datang menghancurkan kebun anggur itu, bahkan binatang-binatang buas yang sengaja untuk mengganggu kebun anggur itu. Tuhan pun membuang batu-batu daripada kebun anggur itu supaya akarnya tidak terhimpit ketika pohon anggur itu akan berakar. Tetapi yang kedapatan Allah terhadap umat Israel adalah mereka melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tiba saat panen, Tuhan yang tidak mendapatkan hasil yang baik, karena kebun anggur itu tidak menghasilkan buah anggur yang manis, tetapi sebaliknya adalah buah anggur yang asam. Tidak sesuai dengan harapan daripada Tuhan. Kebun anggur itu menghasilkan buah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Membuat Tuhan kecewa, membuat Tuhan marah, dan Tuhan tidak segan-segan menghukum mereka. Oleh karena itu Tuhan serukan, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggur. Apakah yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Lalu kita lihat di ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di situ Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan melakukan kepada kebun anggur itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkan tidak tinggi dan tidak disiangi sehingga tumbuh onar dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atas kebun anggur. Artinya Tuhan marah, Tuhan murka karena Tuhan kecewa dengan umat Israel. Karena apa yang diharapkan, umat Israel tidak menunjukkan hal yang baik, sehingga Tuhan marah. Tuhan bilang Tuhan akan menebang hati-hati. Bahkan Tuhan akan tidak mengizinkan awan menurunkan hujan, sehingga kebun anggur mereka akan menjadi kering, akan menjadi kersang dan mati, dan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Artinya bahwa Tuhan akan mengizinkan bangsa-bangsa di sekitar mereka, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk melawan kehidupan bangsa Israel. Karena mereka tidak bermakna, tidak berarti apa-apa, tidak membuahkan hasil yang manis, tetapi sebaliknya buah yang
dimakan, tidak enak dirasakan, tidak enak dinikmati, bahkan tidak enak dipandang mata. Tidak menyehatkan bagi orang-orang di sekeliling. Maka Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan bangsa-bangsa di sekitar yang tidak mengenal Allah untuk melawan mereka. Itu adalah tindakan yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Karena mereka tidak dapat menghasilkan buah yang manis, maka ranting-rantingnya dibuang, dan kebun anggur itu menjadi kebun anggur yang tidak berguna. Buahnya asam seperti pohon anggur, buah anggur liar yang ada di hutan-hutan. Itulah tindakan Allah atas umat Israel. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, demikian pun kita sebagai umat Allah. Kita adalah kebun anggur Tuhan. Kita adalah umat pilihan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Indonesia, sebagai pohon anggur, sebagai kebun anggur Tuhan. Tuhan mau agar saudara dan saya menghasilkan buah anggur yang manis. Apakah saudara dan saya telah menjadi pohon anggur yang menghasilkan buah yang manis melalui kehidupan kita sebagai umat pilihan, sebagai umat kepunyaan Allah? Kita ditempatkan di bumi Indonesia untuk dapat menjadi kebun anggur bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini 17 Agustus 2025 kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah, sebagai kepunyaan Allah, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus berlaku adil dan benar di hadapan Allah. Karena dengan perbuatan adil, maka kita menentang kejahatan yang ada di bumi Indonesia yang kita cintai. Dengan semangat Pancasila dan sebagai orang-orang yang merdeka, maka kita harus berani untuk tampil sebagai umat Tuhan, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan dan ketidakbenaran di bumi Indonesia. Saudara dan saya harus mampu dan berani untuk tampil melawan praktek-praktek ketidakbenaran dan ketidakbenaran, melawan yang namanya kolusi, nepotisme. Kita harus bebaskan orang-orang yang tertindas, yang tertekan, orang-orang yang berada di kelompok marginal, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Itu menjadi bagian kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kita harus menolong orang-orang di dalam ketertekanan, karena hak-hak mereka dirampas. Yang semakin kuat menindas yang lemah, semakin kuat mereka semakin menonjol ke atas, dan yang lemah semakin menurun. Tugas dan tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang-orang merdeka, kita
kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita yang tadinya di dalam kegelapan, Tuhan telah tarik kita untuk masuk ke dalam terang. Kita yang tadinya hidup di dalam penjajahan, kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Kita diputus dalam dunia ini sebagai kebun anggur. Kita harus bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang manis melalui perbuatan-perbuatan baik, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih Tuhan itu harus nampak di dalam seluruh kehidupan kita. Memang ketika orang percaya menyuarakan kasih Tuhan, menyuarakan Injil kebenaran Tuhan di dalam dunia ini, banyak sekali tantangan pergumulan yang kita hadapi, sehingga membuat setiap orang percaya takut, cemas, bimbang, khawatir, bingung, dan seterusnya. Karena situasi dan kondisi yang demikian, kita memilih untuk tetap berada di zona nyaman. Kita tidak mau keluar untuk berbuah dan menghasilkan buah yang manis bagi orang lain. Karena kita takut, kita gentar, kita cemas dengan situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi kita mau belajar dari umat Allah. Allah mengharap, Allah mempersiapkan mereka dengan sebegitu baik. Allah melimpahkan berkatnya begitu banyak. Tujuan Allah agar mereka menghasilkan buah yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Tindakan Allah itu mereka meresponi dengan bangkit, melawan Allah, melakukan kejahatan, melakukan apa yang mereka kehendaki, tidak mendengar suara Allah, tidak melakukan perintah Allah, sehingga hukuman Allah jatuh kepada mereka. Kita berkaca, kita bercermin daripada umat Allah. Allah pun menempatkan kita sebagai kebun anggur dengan satu harapan, saudara dan saya harus menghasilkan anggur yang manis, yang indah dipandang orang, melalui sikap dan perbuatan kita yang dapat dinikmati karena buahnya manis, yang menyehatkan tubuh kita baik secara jasmani maupun rohani. Apa yang sudah kita perbuat sebagai orang merdeka? Apakah buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis sesuai dengan harapan Tuhan? Yaitu berbuat keadilan untuk menentang kejahatan. Jangan kita kompromi dengan kejahatan yang ada di sekitar kita. Tetapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah merdeka, kita harus mampu berani untuk menentang kejahatan. Kita merobohkan segala tembok-tembok yang menghalangi langkah kehidupan kita untuk mewartakan berita Injil Kristus di tengah dunia ini, khususnya di Indonesia Raya yang kita cintai. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan,
sebagai kebun anggur yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia. Marilah kita berfokus, karena kita telah diberkati dengan berkat Tuhan. Marilah kita terus berbuah dan menghasilkan buah yang manis, sehingga menjadi kepujian bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Biarlah dengan semangat kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-80, kita tetap bersatu berdaulat, dan kita tetap sebagai rakyat sejahtera untuk Indonesia terus maju. Indonesia telah dipulihkan, Indonesia telah disembuhkan. Oleh karena itu, di dalam Roh Kudus Tuhan Allah tetap menuntun kita sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan Allah untuk terus maju, membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad ke depan, marilah kita berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat diakhiri doa Bapa Kami secara bersama. Mari kita berdoa. Di tengah sukacita kami beribadatan Tuhan dalam minggu ini 17 Agustus 2020. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu ini. Firman Tuhan telah Tuhan bentangkan di hadapan kami. Kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Biarlah kami simpan di dalam hati dan hidupkan, dan oleh kekuatan Roh Kudus Tuhan, kami dapat berusaha dan memperjuangkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, yang hari ini 17 Agustus 2025 merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakit, baik jasmani maupun rohani. Engkau memberkati akan para pemimpin negara ini, Presiden, Wakil Presiden, para kabinet Menteri Merah Putih, pemimpin TNI dan Polri, bahkan pemimpin-pemimpin yang berada di daerah kecil sekali. Hikmatilah kami semua, para pemimpin-Mu dengan hikmat Tuhan,
tanggung jawab kata-kata Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Kiranya Tuhan bangsa kami tetap bersatu berdaulat, rakyat sejahtera dan Indonesia terus maju di dalam kehidupan di usia yang 80 tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang baru merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di seluruh pelosok tanah air ini, bahkan di luar negeri. Diberkatilah kami semua, kebahagiaan, kesukacitaan menjadi rakyat Indonesia. Kami boleh naikkan untuk hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengisi, dengan melakukan pelayanan serta karya-karya kami sebagai anak-anak Tuhan dan saksi-saksi. Jadikanlah kami kebun anggur yang terus berbuah, menghasilkan buah yang manis yang boleh dinikmati oleh dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat OPNI Angel Surga. Tuhan, Engkau mengenal kami semua dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Anugerahkan kami selalu damai sejahtera dan sukacita, kesehatan. Berkati setiap pekerjaan dan karya-karya kami. Tuhan limpahkan berkat bagi kami semua di tengah kehidupan rumah tangga keluarga kami, bahkan pribadi. Tuhan pakai kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berkumpul bersama dengan jemaat yang saat ini berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, bahkan dalam pemulihan, baik jemaat yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa Tuhan untuk yang terkasih Bapak Ati, Ibu Rakyat Siti Suhani, Bapak Eni sendiri, Ibu Tati Krisnawati Supraitno, anak Gilbert Timothy Tandepada, Bapak Tarumbang Pasaribu, Bapak Wimpi Rumpowene, Ibu Harmaini Siwalente yang saat ini dirawat di rumah sakit Lanjama dan semua, Ibu Karina Teta, Bapak Mona Napari, Bapak Insinyur Willy Kampo, Bapak Darwin, Ibu Tias Nasi Matupang Borosi Pomoran, Bapak Bambang Amartadi, Ibu Sarmiati Siagian, Ibu Gloria Cindy yang dirawat di rumah sakit Seloa Mampang dan akan menghadapi tindakan medis. Tuhan, Engkau persiapkan Ibu Gloria, kuatkan iman percayanya, kuatkan dia Tuhan, dan Tuhan memberkati Anda. Proses tindakan medis berjalan dengan baik. Ibu terkasih kami ini boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berkati suami yang mendampingi, kuatkan iman percayanya agar dengan sukacita selalu ada bagi istri terkasih. Kami berdoa untuk Bapak Si Astinjak, Ibu Diana Astinjak Makadiansa, Ibu Kasmiliati Rahimah, Ibu Kawali Kamu, Ibu Dia Stuti Sanusi. Kiranya Tuhan Engkau jamah anak-anak ini dan Engkau semua. Kami juga berdoa untuk kasih Tuhan Ibu Evi Tanto dalam persiapan untuk masuk rumah sakit besok hari. Tuhan, Engkau tahu ketemuan sakit dan dialami oleh hamba-Mu. Untuk itu Tuhan, kami berdoa Engkau kuatkan iman percayanya agar hamba-Mu senantiasa berharap dan Engkau memberkati semua tindakan medis yang akan dilakukan kepada Ibu Evi agar dia boleh mengalami kesembuhan
sekali juga Bapak Robert ditanggung anak-anak yang mendampingi Ibu Yesus, keluarga iman dan percaya. Yakinkan Bapak Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan Ibu Yesus ditanggung dengan segala permohonan hanya dalam tangan Tuhan yang kudus. Bapak di surga, hamba berdoa bagi jemaat yang boleh mengalami sukacita di hari ini 17 Agustus 2025 atas pertambahan setahun usia di hari ini, yaitu Bapak Erwin Leonard Agustinus Sinaga dan Ibu Agustiati. Kiranya Tuhan memberkati mereka di usia yang baru di hari ini 17 Agustus 2025. Engkau pun memberkati jemaat Tuhan yang akan menerima berkat Tuhan atas pertambahan setahun usia dari tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus. Kami berdoa bagi Esther Novita Iman, Guru Pengaribuan, Bapak Calit Tarigan, Ibu Nur Siti Mapau, Ibu Kristina Elsibon Potong yang berulang tahun 18 Agustus, Saudara Dari Ferdinandus, Ibu Sintang Ayu Arimusta, Ibu Agustin DT Kawangian, Saudara Ayu, Pendeta Audita Gabriela Imanuela Tarigan yang berulang tahun 19 Agustus 2025, Saudara Agusta Yeremia Afinko 20 Agustus, Ibu Violeta Andriani, Ibu Kotria Kurni, Saudara Brian William Akambo, Ibu Lili Linsi Samosir, anak Efraim Jeremy Haryanja yang berulang tahun 21 Agustus, dan anak Timothy Desinai, serta Ibu Rini Retiawati Lokaji yang berulang tahun 22 Agustus 2025. Diberkatilah mereka dengan usia yang baru. Kasih setia Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi sukacita yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajar seluruh jemaat untuk senantiasa bersyukur di dalam segala. Hamba berdoa untuk pelayanan di rumah jemaat. Diberkatilah seluruh pelayan Tuhan, pendeta, majelis, bahkan seluruh jemaat memberikan diri untuk terlibat dan melibatkan diri di dalam pelayanan di sini. Diberkatilah kami semua, juga pengurus komisi dan juga karyawan gereja serta pastor. Tuhan untuk memberikan kesehatan antara kami. Kami boleh mendukung satu dengan yang lain. Kami juga menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus. Bersama-sama kami dapat melayani, memberikan pelayanan dan pemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh program kerja untuk kemajuan pelayanan di tengah jemaat. Hamba berdoa bagi kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Diberkatilah seluruh majelis yang boleh bertugas dengan tugas masing-masing. Kami berdoa bagi petugas multimedia dan sistem, pemain musik, pemandu lagu, bahkan paduan suara shalom, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Diberkatilah kami semua ya Tuhan. Biarlah semua yang kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan memperhitungkan semuanya. Diberkatilah kami baik secara jasmani dan Engkau pakai kami untuk terus melayani. Kami akan menikmati hari kemuliaan Tuhan. Di hari ini kami akan melangkah maju dalam kehidupan kami yang baru. Kami mohon Tuhan,
dan keratan kami. Aturan tantangan lantaran, teguhkan iman percaya kami. Agar dimanapun kami pergi dan kami berada, kami menghadirkan Shalom. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah. Inilah seluruh kehidupan kami. Doa kami, permohonan kami dan syukur kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami, kemerdekaan bangsa kami yang ke-80. Kami mengucap syukur Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, baik berkat yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Kami sadar dan kami tahu semua yang kami miliki adalah berasal daripada Tuhan. Bahkan hidup kami juga milik Tuhan. Dengan kerelaan hati Bapa dan ungkapan syukur kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Berkatilah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum dan terkenal di hadapan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Dengan hikmat Tuhan, kami boleh memakai persembahan ini, mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Bidang 3 Komisi Kategorial. 1. Komisi Pelayanan Anak, Minggu 24 Agustus 2025 pukul 08.30 ruang sekolah minggu. Pengajar guru sekolah minggu. 2. Komisi Remaja, Minggu 24 Agustus 2025 pukul
3 Agustus 2025. Peserta kumpul di gereja Jumat tanggal 22 Agustus jam 09.00 WIB. Informasi selanjutnya akan diberitahukan melalui WA Komisi Perempuan dan Komisi Lansia. Bendahara gereja 1. Saldo bendahara gereja Kopten R. Sumber bertanggal 7 Agustus 2025 Rp38.591.141. 2. Saldo diakonia saldo diakonia Jemaat Kopten R. Sumber bertanggal 17 Agustus 2025 Rp17.639.047. 3. Saldo kotak pembangunan gereja Kopten R. Sumber bertanggal 17 Agustus 2025 Rp35.974.000. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lise Patiapon STH yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. 2. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Mapulus Kodamat, Saudari Yemima Salom, keluarga Jordi Monium, keluarga Juniarto, keluarga Christine Rande Tandung, keluarga Freddy Numbeli, keluarga Dodot Widakjo, keluarga Martin Delahale, keluarga Diana Yulianti Delahale, keluarga Yosef Omambali, keluarga Yohanes Ari Setiaji, keluarga Ibu Hayati Diana dan NN atas persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, pembangunan, dan kepada jemaat yang telah memberikan persembahan ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. 4. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada paduan suara selo, pemain musik, pemandu lagu, petugas multimedia, petugas sosistem yang telah mengambil bagian dalam ibadah. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikian warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirim ke grup jemaat dan komisi kategorial Kopten R. Sumber. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Shalom Bapak Ibu jemaat terima kasih. Saya akan membacakan sambutan dari Ketua Majelis Kopten R. Sumber dan Ketua Organisasi Kantor dan RI Kabupaten Gunung. Shalom, puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ibadah ini dengan penuh sukacita. Ibadah ini menjadi sangat istimewa karena kita rayakan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. 80 tahun perjalanan bangsa adalah bukti rahmat Tuhan sekaligus hasil perjuangan para pemenang. Tahun ini bangsa kita merayakan kemerdekaan dengan tema Bersatu Berdaulat
rakyat sejahtera Indonesia yang maju. Tema ini mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan, kedaulatan adalah harga diri bangsa, kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama, dan kemajuan Indonesia adalah cita-cita bersama. Sebagai jemaat Bokeh Sunda, kita terpanggil untuk menghidupi semangat persatuan, pengabdian, dan keteladanan, baik dalam kehidupan bergereja maupun berbangsa. Dengan semangat itu kita percaya Indonesia akan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya dialah Tuhan, suku bangsa yang dirinya menjadi miliknya sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Dipersilakan untuk Bapak Joni Monio, mewakili jemaat Bokeh Sunda untuk maju ke depan menerima tumpah. Jemaat kekasih Tuhan, ulama dan damai sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya undang jemaat berdiri, lalu kita angkat nyanyian pengutusan itu jemaat 428 ayat 1 dan 2.
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri.
tempat